Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita melanjutkan dari kajian kita yaitu mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Yang mana sebelumnya kita sudah mendengarkan beberapa hadis tentang puasa sunnahnya Rasulullah SAW. Tentunya di sini kita akan melanjutkan hadis-hadis selanjutnya yaitu mengenal dari puasanya Rasulullah SAW. Tentunya puasa sunnah yang mana saja Rasulullah SAW telah berikan yaitu atau beliau lakukan di kehidupan beliau selama di dunia yang fana ini. Bagi yang baru bergabung, saya ingatkan alangkah baiknya kalian menekan subscribe karena berhubung subscribe itu gratis, dan jangan lupa berikan komentar-komentar positif jika ingin mendukung dari channel-channel saya ini. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan dari kajian kita, kita meminta kepada Allah dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita melanjutkan dari kajian kita yaitu tentang kepribadian Rasulullah SAW, yaitu saat ini melanjutkan dari hadis tentang puasa sunnahnya Rasulullah SAW. Yazid al-Rishad bercerita, sami'tu Mu'azzata qalat qultu li Aisyah akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu salasata ayyamin min kulli syahrin. Qalat na'am. Qultu min ayyihi kana yasumu? Qalat kana la yuballi min ayyihi shawm. Aku mendengar Mu'azzah berkata, aku bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu an, apakah Rasulullah SAW puasa 3 hari pada setiap bulan? Aisyah radhiyallahu an menjawab, betul. Aku bertanya lagi, pada hari apa saja beliau berpuasa? Ia menjawab, beliau tidaklah menentukan dari hari-hari untuk berpuasanya. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Abu Daud dari Syu'bah yang bersumber dari Yazid ar-Rishaq. Di sini telah kita dengarkan hadis tentang Rasulullah SAW melakukan puasa 3 hari di dalam setiap bulan, dan banyak sekali menyatakan puasa ini biasanya disebut dengan puasa yang ditentukan atau dipraktekkan yang diamalkan oleh Nabiullah Sulaiman. Kalau tidak salah, saya pernah mendengar demikian. Jika salah tentunya saya minta maaf, namun seingat saya yaitu puasa di tanggal 11, 12, 13. Kalau nggak salah tanggal 13, 14, 15 entah yang bagaimana. Tentunya jika kalian mengetahui tolong berikan komentar-komentar untuk kita saling memberikan masukan-masukan di dalam pelajaran mengenal dari kepribadian Nabi. Tentunya di dalam sebulan Rasulullah SAW melakukan puasa kurang lebih ada yang di tengah bulan atau disebut juga 3 hari di suatu bulan. Wallahu a'lam. Aisyah radhiyallahu an berkata, kana asyura'u yauman tasumuhu Quraisun fi jahiliyah. Kana Rasulullah SAW yasumu falamma qadima Madinah somahu wa amara bisiyamihi falamma qturida Ramadan kana Ramadan huwa faridatan wa taraka Asyura wa man sa'a somahu wa man sa'a tarakahu. Hari Asyura yaitu 10 dari bulan Muharram adalah hari yang disaumi kaum Quraisy pada zaman jahiliyah. Jadi orang jahiliyah dahulu
juga memiliki yaitu menahan diri dari makan minum di waktu hari Asyura atau 10 dari Muharram. Rasulullah SAW pun puasa pada hari tersebut. Manakala beliau tiba di Madinah, ketika beliau sudah hijrah, beliau saum pada hari itu dan beliau memerintahkan agar hari itu untuk dilakukan puasa atau melakukan suatu saum. Manakala di bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan itu adalah kewajiban atau fardu dari saum. Yaitu sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya rukun Islam termaksud di dalam puasa di bulan Ramadan. Yang mana diwajibkan setiap orang yang beriman untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Maka saumul Ramadan adalah suatu yang kewajiban. Dan beliau tinggalkan hari Asyura, maksudnya beliau boleh juga seseorang itu meninggalkan puasa Asyura, barang siapa yang tidak mau melakukan puasa. Barang siapa yang tidak mau saum, tentunya boleh meninggalkannya. Karena di sini jatuhnya adalah puasa Asyura atau puasa 10 Muharram. Tentunya di puasa Muharram ini banyak keajaiban-keajaiban atau pertolongan-pertolongan Allah yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi terdahulu. Termaksud kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suatu tulisan para ulama yang saya tidak tahu yang menulis, tentunya itu sudah sering sekali di pondok pesantren pun diceritakan bahwasanya 10 Muharram ini yang mana Allah tolong Nabi Musa alaihissalam, Allah tolong para nabi saat itu yang mana mereka mendapatkan pertolongan Allah pada Yaumul Asyura atau disebut 10 Muharram. Sehingga ketika itu alangkah baiknya kita berpuasa sebagaimana mensyukuri ataupun kita memperingati dari pertolongan Allah pada bulan tersebut. Tentunya tidak menutup kemungkinan banyaknya amalan-amalan yang dilakukan oleh para alim ulama ataupun ulama-ulama kita yang berada di manapun melakukan pada 10 Muharram tersebut juga sedekah atau meringankan dari orang-orang yang memiliki ikatan kerja ataupun lainnya pada dirinya. Dan itu ada fadilah tersendiri, yaitu meringankan dan memberikan suatu sedekah atau suatu kelebihan kepada seseorang, itu pun terbaik. Namun saya pernah mendengar Kiai Ubaidillah mengatakan bahwasanya kita untuk berbuat baik tentunya tidak perlu menanti dari 10 Muharram. Jika kita sudah memiliki suatu prinsip, yaitu yang mana semua ini menjadi 10 Muharram. Wallahu a'lam. Karena apa? Namanya kebaikan, tentunya janganlah kita menundanya. Namun tentunya kita memiliki suatu pandangan yang lebih jika di 10 Muharram kita melebihkan suatu hal kebaikan itu tentunya lebih dianjurkan. Wallahu a'lam. Alqamah berkata, yang hadis tadi diriwayatkan oleh Harun bin Ishaq Hamzani dari Abdah bin Sulaiman dari Hisham bin Urwah dari bapaknya yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Alqamah berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu minal ayyami say'an. Qalat kana amaluhu dimatan wa ayyukum yutiku maka Rasulullah SAW yutiku. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah SAW menentukan hari di dalam sesuatu, menentukan hari untuk sesuatu, maksudnya di sini amalan. Aisyah radhiyallahu menjawab amalannya bersifat kontinu. Amalan Rasulullah SAW
yaitu bersifat yang berkelanjutan. Tidak akan ada di antara kalian yang mampu untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan dari Mansur, dari Ibrahim yang bersumber dari Alqamah. Tentunya amalan yang terbaik yaitu amalan yang senantiasa istiqomah dilakukannya. Di sini ada hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW datang kepadaku sedangkan di sampingku ada seorang wanita. Rasulullah SAW saat itu bertanya, siapa wanita ini? Aku pun Aisyah radhiyallahu anha menjawab si Anu, maksudnya yang ini namanya begini, ia tidak tidur tadi malam karena disebabkan dari amalan atau beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah dari amalan-amalan sunnah yang mana kalian mampu untuk mengamalkannya. Demi Allah, Allah tidaklah jemu. Maksudnya tidaklah bosan melihat kalian dalam beramalan. Adapun amalan yang paling disukai Allah ialah amalan yang dilakukan senantiasa yang senantiasa dikekalkan atau dilakukan secara rutin istiqomah oleh sahibul amal atau oleh seorang yang mengamalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah bosan atau jemu mendengar dari suatu amalan dari kalian, yang adapun kalian yang tentunya karena memiliki nafsu, kita ini sering jemu. Maka Rasulullah SAW menyarankan amalan yang lebih baik adalah bagaimana dilakukan secara kontinu atau istiqomah dilakukannya. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Abu Harun al-Ishaq dari Abdah dari Hisham bin Urwah dari bapaknya yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Sini tentunya kita sudah mendengarkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan bahwasanya amalan yang terbaik yaitu dilakukan secara terus-menerus. Sehingga di dalam suatu hadis pun diceritakan yang mana waktu itu Mu'az, sahabatnya Rasulullah SAW, mengatakan, wahai Mu'az, amalan yang sedikit dengan ikhlas dan tentunya lebih baik. Dan amalan yang ikhlas tentunya yang tidak terbebani, terberatkan untuk diri kita, tentunya amalan tersebut tidak memberatkan kita dan bisa istiqomah. Dan amalan ini jika kita sudah bisa continue melakukannya dan tentunya bisa kita tingkatkan. Dan cara bukti kita mensyukuri dari amalan yang sedikit tersebut tentunya akan ada peningkatan di dalam setiap langkah amalan tersebut. Sebagaimana kita ini menjadi hamba yang bersyukur, pastinya Allah akan berikan kekuatan untuk mempraktekkan yang lebih banyak terhadap amal tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita sudah mendengarkan puasa sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu puasa di bulan Asyura, yang mana saat itu juga dilakukan oleh orang Quraisy di masa jahiliyahnya, dan juga banyak juga menceritakan ya orang-orang Yahudi ataupun orang Bani Israel tentunya juga melakukan puasa di pada bulan tersebut. Yang membedakan puasa kita dengan mereka adalah dengan adanya sahur dan berbuka. Wallahu a'lam. Di situ hadis yang pernah bercerita yang membedakan puasa kita adalah sahur dan buka puasa. Itu ada hadisnya yang tentunya saya lupa siapa perawinya. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, tentunya kita sudah mendengarkan beberapa amalan yang selalu Rasulullah SAW sarankan bagi kita untuk istiqomah di dalam setiap amalan. Walaupun sedikit, namun istiqomah itu lebih baik. Karena Allah tidaklah bosan dengan amalan yang kita lakukan, namun terkadang kita inilah yang memiliki nafsiyah yang begitu kuat, tidak bisa kita tundukkan juga, dan kita senantiasa membawanya.
tentunya terkadang ada rasa bosan ataupun rasa jemu. Wallahu a'lam. Semoga yang mendengarkan video ini Allah rahmati, Allah tolong, tidak memiliki rasa jemu di dalam setiap amalan, sehingga bisa meningkatkan amalan setiap harinya sampai perjumpaan kita di hadapan Rabb, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Mohon berikan saran-saran yang baik di komentar yang baik, positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.